Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Elsan Hadasal Sabila Saifan dari Prodi Bisnis Digital NIM B1425011. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang 3 perusahaan terbesar yaitu Valve Corporation, The Morningstar, dan Atlassian, yang dimana di dalam materi yang akan saya paparkan terdapat latar belakang, kelebihan, tantangan, serta kesimpulan dari 3 struktur perusahaan tersebut. Yang pertama adalah Valve Corporation. Valve Corporation merupakan perusahaan pengembang dan penerbit video game yang didirikan pada tahun 1996 oleh Gabe Newell dan Mike Harrington yang berasal dari Washington, Amerika Serikat. Perusahaan ini terkenal karena menciptakan game-game populer seperti Half-Life, Portal, Team Fortress, dan Strike Counter. Selain game, Valve Corporation juga mengembangkan Steam, yaitu platform distribusi digital terbesar untuk game PC yang diluncurkan pada tahun 2003. Valve Corporation juga dikenal dengan budayanya yang flat dan fleksibel, di mana karyawan memiliki kebebasan dalam memilih proyek yang ingin mereka kerjakan. Uniknya, mereka menggunakan sistem tanpa bos. Bahkan, di sana mereka menggunakan meja yang ada rodanya agar mereka mudah berpindah-pindah tim. Nah, adapun kelebihan dari struktur perusahaan Valve Corporation yaitu yang pertama, inovasi tinggi dan kreativitas maksimal. Karena menggunakan sistem tanpa bos, karyawan di sana bebas bereksperimen dan mengeksplor hal-hal baru. Dan yang kedua, ada motivasi tinggi. Karyawan akan merasa sangat termotivasi karena bekerja sesuai passion tanpa paksaan dari bos. Yang ketiga, tanpa adanya birokrasi. Inovasi akan terus berjalan tanpa adanya hambatan birokrasi, di mana para karyawan tidak perlu lagi menunggu approval dari atasan, mereka langsung action. Yang keempat, karyawan akan merasa dihargai. Mereka merasa dihargai karena diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan sendiri. Adapun tantangan yang akan dihadapi yaitu yang pertama, karyawan baru akan sulit beradaptasi. Karena mereka akan kebingungan harus mencari tahu apa yang harus dikerjakan karena tidak ada yang mengarahkan. Yang kedua, koordinasi berantakan. Tanpa pemimpin, koordinasi bisa berantakan karena tidak ada yang mengatur siapa kerja apa. Yang ketiga, ada potensi konflik. Jikalau ada masalah, tidak ada atasan yang bisa bantu menyelesaikan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke perusahaan kedua yaitu The Morningstar Company. The Morningstar Company adalah perusahaan asal California, Amerika Serikat yang didirikan oleh Chris Rafer pada tahun 1970. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan dan distribusi produk tomat, seperti pasta dan saus, dan merupakan produsen tomat terbesar di dunia. Morningstar dikenal unik karena tidak memiliki manajer tradisional, di mana tiap karyawan bertanggung jawab penuh atas pekerjaannya dan membuat keputusan sendiri berdasarkan kesepakatan dengan rekan kerja. Nah, uniknya mereka, di sana mereka menerapkan struktur organisasi tanpa hierarki atau disebut self-management structure. Tidak ada jabatan formal seperti manajer atau atasan, dan setiap karyawan bekerja secara mandiri dan setara dengan sistem perjanjian kerja yang disebut College Ladder of Understanding atau yang biasa disingkat dengan kata CLOW untuk mengatur tanggung jawab masing-masing. Adapun kelebihan dari struktur organisasi tersebut ialah yang pertama, kemandirian tinggi. Jadi setiap karyawan bebas berinisiatif dan bertanggung jawab atas hasilnya. Dan yang kedua, ada inovasi meningkat. Ide baru lebih mudah muncul tanpa batasan birokrasi. Yang ketiga, motivasi dan kepuasan kerja tinggi, karena semua orang merasa memiliki peran penting dalam perusahaan. Yang keempat, efisiensi komunikasi. Keputusan diambil langsung oleh pihak yang terlibat tanpa melalui banyak lapisan. Nah, selain kelebihan terdapat pula tantangan, yaitu yang pertama, kurangnya koordinasi. Tanpa manajer, pengambilan keputusan bisa membingungkan jika terjadi konflik. Yang kedua, tidak semua karyawan cocok karena butuh kedewasaan, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya adalah potensi tumpang tindih tugas.
karena tidak ada pengawasan langsung atau pembagian peran yang kaku. Dan yang terakhir, sulit diterapkan di perusahaan besar. Karena semakin banyak karyawan, semakin sulit menjaga keteraturan sistem mandiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu Atlassian Corporation. Atlassian Corporation adalah perusahaan teknologi asal Australia yang didirikan pada tahun 2002 oleh Mike Cannon-Brookes dan Scott Farquhar. Perusahaan ini dikenal sebagai pengembang perangkat lunak kolaborasi kerja seperti Jira, Confluence, Trello, dan Bitbucket. Tujuan Atlassian adalah membantu tim di seluruh dunia berkolaborasi lebih efisien dan transparan dalam mengelola proyek, terutama di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak. Atlassian menerapkan struktur organisasi datar dengan pendekatan autonomous teams. Artinya, perusahaan memiliki sedikit tingkatan manajemen dan setiap tim memiliki kebebasan mengambil keputusan terkait proyek mereka sendiri. Struktur ini sangat umum di perusahaan teknologi modern yang berorientasi pada inovasi dan kecepatan. Adapun keuntungan dari struktur organisasi Atlassian Corporation tersendiri adalah yang pertama, komunikasi cepat dan efisien. Informasi mengalir langsung antar tim tanpa birokrasi panjang. Yang kedua, inovasi tinggi. Tim diberi kebebasan untuk bereksperimen dan mengembangkan ide baru. Yang ketiga, keterlibatan karyawan meningkat. Setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab dan dampak nyata. Dan yang keempat, ada fleksibilitas tinggi. Mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Selain keuntungan, terdapat pula tantangan struktur organisasi. Yang pertama adalah kurangnya arah yang jelas. Keputusan bisa berbeda antar tim jika tidak ada koordinasi pusat. Yang kedua, potensi duplikasi kerja. Beberapa tim mungkin mengerjakan hal serupa tanpa koordinasi. Yang ketiga, tantangan dalam penguasaan. Sulit memastikan semua proyek berjalan sesuai standar perusahaan. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk semua karyawan karena butuh individu yang mandiri, kreatif, dan disiplin. Singkatnya, ketiga perusahaan ini menentang sistem tradisional seperti ada bos dan hierarki ketat. Mereka memberi kebebasan lebih ke karyawan, namun dibutuhkan orang-orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Karena kalau cocok, hasilnya bisa luar biasa. Dan kalau tidak cocok, bisa berakibat fatal. Valve merupakan perusahaan paling ekstrim dan cocok buat industri kreatif. Sedangkan Morningstar merupakan perusahaan yang menerapkan self-management terstruktur, cocok buat operasional yang stabil. Dan Atlassian merupakan perusahaan yang berada di tengah-tengah, ekstrim dan tidak terlalu ekstrim, cocok buat tech company yang lagi berkembang. Kunci sukses dari ketiga perusahaan tersebut adalah budaya perusahaan yang kuat, saling percaya, dan punya SDM berkualitas tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.